Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar mencari dan menyajikan informasi teks melalui peta pikiran atau mind map. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menentukan informasi dari teks menggunakan kata tanya. Yang kedua, menuliskan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Dan yang ketiga, menyampaikan pendapat secara tertulis maupun lisan. Apakah itu mind map? Mind map atau peta pikiran adalah sebuah peta atau diagram yang menyajikan informasi teks berupa rangkaian gagasan. Bagaimana cara membuat peta pikiran? Yang pertama, membaca dan memahami teks dengan seksama. Yang kedua, menentukan kalimat utama atau ide pokok setiap paragraf, seperti yang sudah kita pelajari pada tema sebelumnya. Yang ketiga, menentukan pertanyaan sesuai dengan ide pokok. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa kita sajikan ke dalam bentuk kalimat tanya seperti apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Berikutnya, contoh membuat peta pikiran. Sebelumnya silakan anak-anak buka buku Bupena halaman 78. Lalu bacalah teks yang berjudul pencemaran udara. Silakan videonya bisa di-pause atau di-stop dulu agar anak-anak bisa membaca teksnya sampai selesai. Setelah anak-anak selesai membaca, anak-anak bisa menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Ketika ide pokoknya sudah ditemukan, maka anak-anak akan bisa menemukan atau menentukan inti keseluruhan dari teks yang berjudul pencemaran udara. Inti dari teks tersebut kita bisa sajikan ke dalam bentuk peta pikiran sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa menggunakan kalimat tanya, apa? Apa akibat dari pencemaran udara? Akibat dari pencemaran udara adalah gangguan kesehatan manusia, khususnya gangguan pada pernafasan. Kita bisa melihat jawabannya pada paragraf ketiga. Lalu pertanyaan kedua, kita bisa menggunakan kalimat tanya, mengapa? Kalau pada pertanyaan pertama tadi kita menanyakan akibatnya, maka pertanyaan kedua ini kita menanyakan sebabnya. Mengapa terjadi pencemaran udara? Pencemaran udara terjadi karena banyaknya asap-asap kendaraan bermotor. Kita bisa melihat jawabannya pada paragraf kedua. Selain itu, mengapa bisa terjadi pencemaran udara? Yaitu karena permasalahan global. Kita bisa melihat jawabannya pada paragraf ketiga. Kemudian, pertanyaan ketiga, kita bisa menggunakan kalimat tanya, siapa? Siapa yang mampu berperan mengatasi pencemaran udara? Yang mampu berperan mengatasi pencemaran udara adalah manusia. Kita bisa melihat jawabannya pada paragraf keempat. Pencemaran udara seiring waktu akan terus meningkat apabila tidak diimbangi dengan upaya manusia yang peduli terhadap lingkungannya. Lalu pertanyaan keempat, kita bisa menggunakan kalimat tanya, bagaimana? Bagaimana upaya dalam mengatasi pencemaran udara? Kita bisa melihat jawabannya pada paragraf keempat. Udara yang tercemar dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor
dan melakukan reboisasi. Setelah membuat peta pikiran, anak-anak bisa mengemukakan pendapat secara tertulis maupun lisan tentang teks yang berjudul pencemaran udara. Pendapat bisa bersumber dari referensi lain, yaitu buku-buku atau artikel yang berisi tentang pencemaran udara. Contoh pendapatnya adalah sebagai berikut. Pencemaran udara yang terjadi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor yang mengandung gas karbon monoksida atau CO. Kita dapat berperan mengatasi pencemaran udara dengan membiasakan diri berjalan kaki atau bersepeda ke tempat-tempat yang terjangkau dari rumah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang peta pikiran. Selanjutnya, anak-anak bisa mengerjakan penugasan yang diberikan oleh Bu Guru. Semangat, semoga dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.